Sotihotu nama budaya. Perkenalkan, nama saya Jaslyn Kristinayo dari kelas BUMG. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan simbol atau lambang dalam agama Buddha. Saya memilih simbol bunga teratai. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, bunga teratai secara umum. Bunga teratai telah lama merupakan simbol kesucian bahkan sebelum era Sang Buddha dan menjadi populer dalam karya seni dan literatur Buddhis. Akarnya tumbuh dalam air berlumpur, tetapi bunganya yang mekar di atas lumpur sangatlah indah dan bersih. Dalam karya seni Buddhis, bunga teratai yang mekar penuh melambangkan pencerahan, sedangkan kelopak yang belum mekar menandakan waktu sebelum pencerahan. Terkadang bunganya setengah mekar, dengan bagian tengah yang tersembunyi, menandakan bahwa sedikit lagi pencerahan akan dicapai. Lumpur yang memberikan nutrisi pada akar mewakili kehidupan kita yang berantakan. Karena hidup kita yang menderitalah kita ingin bebas dan mekar. Akan tetapi meskipun bunganya berada di atas lumpur, akar dan batangnya tetap berlumpur, di mana kita menjalani hidup kita. Bunga teratai ini bagaikan hidup kita. Untuk bisa bangkit dari lumpur dan mekar, dibutuhkan keyakinan yang besar terhadap diri kita dalam praktik Dhamma dan terhadap ajaran Buddha. Oleh karena itu, selain kesucian dan pencerahan, bunga teratai juga melambangkan keyakinan yang kuat. Yang kedua yaitu bunga teratai dalam agama Buddha. Sang Buddha sering menggunakan simbolisme bunga teratai dalam ceramahnya. Contohnya dalam Dona Sutta Tipitaka Pali Anguttara Nikaya. Sang Buddha ditanya apakah seseorang dewa atau bukan. Dia mengatakan sama halnya dengan bunga teratai warna merah, biru, atau putih. Lahir dalam air, tumbuh dalam air, bangkit ke atas air. Tanpa dinodai lumpur, begitu juga aku terlahir di dunia, tumbuh di dunia, menaklukkan dunia, hidup tanpa ternodai dunia. Ingatlah aku Brahmana sebagai yang tercerahkan. Kemudian pada bagian lain Tipitaka, di Theragata terdapat sebuah puisi. Seperti halnya bunga teratai, tumbuh di air dan mekar, harum baunya dan menenangkan batin, tapi tidak ternodai lumpur. Seperti halnya Sang Buddha, lahir di dunia, hidup di dunia, dan seperti bunga teratai, beliau tidak ternodai oleh hal duniawi. Yang ketiga yaitu makna bunga teratai lainnya. Bunga teratai juga melambangkan prinsip-prinsip dalam jalan utama berunsur 8. Sebelum Pangeran Siddhartha dilahirkan, ibunya Ratu Mahamaya memimpikan seekor gajah putih yang memegang bunga teratai putih di belalainya. Para Buddha dan Bodhisattva seringkali ditunjukkan sedang duduk atau berdiri di atas bunga teratai. Buddha Amitabha hampir selalu duduk atau berdiri di atas bunga teratai, dengan tangan yang juga memegang bunga teratai. Sutra bunga teratai adalah salah satu sutra Mahayana yang paling dihormati. Mantra terkenal Om Mani Padme Hum secara kasar artinya permata di pusat bunga teratai. Dalam meditasi, posisi bunga teratai mengharuskan seseorang melipat kakinya sehingga kaki kanan bersandar di atas paha kiri dan sebaliknya. Yang kemudian keempat, arti warna bunga teratai. Bunga teratai terdiri atas 6 warna. Yang pertama, teratai biru. Biasanya melambangkan kebijaksanaan dan dikaitkan dengan Bodhisattva Manjusri. Yang kedua, teratai emas melambangkan penerangan sempurna semua Buddha. Yang ketiga, teratai merah muda melambangkan para Buddha dan sejarah Buddha-Buddha yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang keempat, dalam Buddhisme esoterik, teratai ungu sangatlah langka dan mistis serta memiliki banyak arti, tergantung berapa banyak bunga yang terkumpul. Kemudian yang kelima, teratai merah dikaitkan dengan Avalokiteswara, Bodhisattva yang kita sayangi.
bodhisatwa kasih sayang. Bunga ini juga melambangkan hati kita dan sifat asli kita yang suci. Kemudian yang terakhir, teratai putih. Teratai putih ini menandakan keadaan batin yang terbebas dari segala kotoran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video kali ini adalah hidup kita ini bagaikan bunga teratai. Jadi kita harus bisa bangkit dari lumpur dan mekar. Untuk bisa bangkit dari lumpur dan mekar dibutuhkan keyakinan yang besar terhadap diri kita dalam praktik Dhamma dan terhadap ajaran Buddha. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sotihotu Namo